Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Evakuasi korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Sibolangit, Deli Serdang temui medan terjal dan berlumpur. 10 warga tertimbun longsor di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo. 4 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 6 orang masih hilang. Terlibat tawuran, aparat reserse kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap 3 orang remaja. Diduga mengalami remblong, sebuah truk kontainer menabrak 2 unit mobil yang tengah berhenti di gerbang tol Tanjung Mulia Medan pada Jumat malam pekan lalu. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sopir truk dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Rekaman video memperlihatkan terjadinya kecelakaan beruntun yang melibatkan truk kontainer dan 2 unit mobil sedan di gerbang tol Tanjung Mulia Medan pada Jumat malam 22 November. Truk kontainer terlihat melaju dan tak bisa berhenti sehingga menabrak 2 unit mobil yang tengah berhenti di pinggir pintu tol karena sedang mengisi ulang kartu e-tol. Menurut rekan sopir truk, saat kejadian ia dan sopir truk bernama Gultom sedang mengendarai truk dari Tanjung Morawa menuju kembali ke gudang di kawasan Titipapan, Kota Medan. Ketika sopir menyadari truk yang dikendarainya mengalami remblong, kemudian terpaksa menabrak mobil di depannya. Karena laju truk belum berhenti, truk kembali menabrak 2 kendaraan lainnya yang ada di depannya. Remnya blong dari sana mau keluar. Dia nabrak mobil dam. Cuman nggak berhenti juga. Jadi ada mobil pribadi parkir di sini, tuh ini tabrak. Nggak bisa berhenti di sini. Yang ditabrak apa, Bang? Pribadi. Mobil pribadi. Yang di mobil pribadi ada korban, Bang? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, sopirnya sendiri gimana kondisi, Bang? Supirnya cuma kakinya aja lecet-lecet, luka. Sudah dibawa ke rumah sakit, Pak? Akibat peristiwa itu, sopir truk dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka pada bagian kaki. Sementara kedua mobil yang ditabrak dibawa ke kantor Jasa Marga Tanjung Mulia. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Posko pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai diserang kelompok pemuda. Insiden ini terjadi pada Sabtu sore pekan lalu. Video warga merekam aktivitas sejumlah pendukung pasangan calon nomor urut 4 Amir Hamzah Hasanul Jihadi saat terjadi pelemparan dan penyerangan posko kemenangan 04 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Berdasarkan keterangan saksi, insiden yang terjadi pada Sabtu malam itu berawal dari puluhan pemuda bermotor melakukan konvoi di depan posko kemenangan 04 sambil menggeber-geber motor. Karena azan maghrib, mereka menegur para pengendara bermotor tersebut untuk tidak menggeber motor. Mendengar hal tersebut, para pemuda bermotor yang tidak senang langsung menyerang. Karena pintu pagar ditutup, para pemuda bermotor tersebut melakukan perusakan poster-poster yang ada di depan pintu masuk posko. Jadi ketika mereka lewat di depan posko kita lagi di teras rumah, di teras posko, mereka itu geber-geber sepeda motornya dan mengeluarkan bahasa yang tidak pantas. Menanggapi insiden ini, calon wakil wali kota Binjai Hasanul Jihadi meminta pendukungnya untuk tidak terprovokasi dan tetap fokus terhadap kemenangan pada Pilkada 27 November. Mereka berharap kepolisian dapat mengusut tuntas penyerangan posko ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai. Jelang pelaksanaan Pilkada, massa mendatangi kantor KPUD Kabupaten Mandailing, Natal. Massa yang datang dari salah satu paslon mempertanyakan surat rekomendasi Bawaslu ke KPUD terkait rekomendasi kepada paslon tertentu.
Puluhan orang dari paslon Bupati Mandailing Natal nomor urut 1 mendatangi kantor KPUD pada Minggu sore. Mereka terdiri dari tim pemenangan paslon dan ketua partai pengusung pasangan calon Bupati Harun Ihwan. Masa diterima oleh Ketua KPUD Madinah beserta Ketua Komisi SDM. Kedatangan masa ini untuk mempertanyakan surat rekomendasi dari Bawaslu yang belum dilaksanakan oleh KPU. Tadi adalah surat tentang pertanyaan kita kepada KPU tentang status tindak lanjut. Nah, tadi KPU sudah menjawab, ada proses-proses yang mereka akan lalui lagi dan belum ada kepastian ini, apakah berkepastian sebelum 27 atau setelah 27. Sebelumnya pada 22 November lalu, Bawaslu telah melayangkan surat ke KPUD Madinah terkait surat laporan LHKPN dari paslon nomor urut 2. Surat tersebut merekomendasikan paslon nomor urut 2 untuk didiskualifikasi oleh KPUD. Namun sejak surat dilayangkan ke KPUD Madinah belum melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut. Sepanjang pertemuan itu, aparat kepolisian terlihat berjaga-jaga di sekitar KPUD agar kondisi tetap aman. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap 3 orang remaja yang sering melakukan tawuran di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Dari tangan pelaku, petugas menyita anak panah, senjata tajam, dan 2 botol berisi minuman keras. 3 orang remaja diringkus polisi karena diduga seringkali terlibat tawuran. Mereka yang ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan ini berusia 15 hingga 19 tahun, warga Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Ketiganya ditangkap saat tengah berkumpul dengan sejumlah remaja lainnya saat hendak melakukan tawuran pada 10 November lalu. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 anak panah modifikasi yang dibaluri dengan racun, senjata tajam, dan 2 botol minuman keras. Kapolres Pelabuhan Belawan menyatakan motif tawuran yang dilakukan para remaja ini adalah balas dendam yang sudah lama terjadi antara remaja Gudang Arang dan remaja Taman Makam Pahlawan Belawan. Mereka juga minum minuman keras sebelum tawuran. Berulang-ulang kejadian, bahkan sudah ada korban jiwa. Pada tanggal 10 November tahun 2024 kemarin, subuh hari pada pukul 01.00 ini subuh hari, mereka ini mulai tawuran lagi. Tapi cepat kita lakukan penindakan, kita dapat membubarkan dan dapat menangkap 3 orang. Rata-rata masih di bawah umur, namun dari barang bukti yang kita temukan anak panah, parang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiganya akan dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.